Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Eleven Science One Podcast. Di sini kembali lagi bareng aku Nadia Mahpuja dari kelas 11 IPA 1 sebagai pemandu podcast hari ini. Oke, seperti biasa ya di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang seru, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pengalaman dan banyaklah yang pokoknya kita bakal ceritain di sini. Jadi topik kita hari ini adalah suatu hal yang berkenaan banget sama kita sebagai generasi Z, yaitu adalah gangguan mental. Lebih tepatnya toxic positivity bagi mereka yang selalu ingin mengambil peran. Oke, di sini kita udah kedatangan seorang narasumber yang emang pas banget ya sama topik kita kali ini. Itu adalah Kak Abdurrahim. Halo guys. Yeay. Makasih Kak udah mau datang di podcast kita ngobrol-ngobrol bareng. Masih balik kan udah diundang ke podcastnya. Iya. Aku mau tahu nih Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa sih? Secara kan Kakak udah lengser dari OSIM gitu. Mungkin karena udah keluar dari OSIS, otomatis kan udah berkurang juga kegiatan di OSIS. Ya. Dan jadi mungkin sekarang lebih fokus ke diri sendiri aja untuk mempersiapin segala persiapan untuk ke masa perkuliahan nanti setelah lulus SMA. Mungkin itu aja sih Nat. Oke, jadi Kak, kita mau bahas topik yang seru banget nih di kita ya, yaitu gangguan mental gitu, sorry. Karena generasi Z itu sekarang pokoknya mental health gitu ya Kak. Ada yang stres dan lain-lain gitu loh. Jadi kita mau tahu nih kiat-kiat dari seorang Kak Rahim yang kita kenal sebagai seorang siswa yang aktif, gimana cara dia buat menghindari gangguan mental tersebut. Tapi sebelum itu nih Kak, aku bakal nanya-nanya sesuatu yang lebih ke ranah pribadi, cuman ini masih berhubungan dengan topik kita. Yang pertama, aku mau tahu, Kakak itu sebenarnya pas masuk ke sekolah kita ini, MAN Kota Baru, secara kita tahu ya, sekolah kita ini selalu menampung murid-murid berprestasi dan mengembangkan gitu ya. Aku mau tahu, Kakak emang udah ada niat gak sih buat bakal jadi orang yang bakal jadi siswa yang aktif gitu loh di sekolah ini pas masuk di sekolah kita ini? Mungkin kalau niat enggak sih Nat. Mungkin mengalir aja ya. Karena Ya. dari kecil dulu udah kita kenapa udah suka banget dengan kakak-kakak organisasi. Kalau dulu kan aku waktu kecil lihat di sering-sering tuh sering banget kakak-kakak OSIS nggalangin dana bantuan sosial. Sering lihat juga kan? Jadi gak tau kenapa, wah keren banget nih. Dan lanjut ke masa SMP, aku mulai join lah di organisasi OSIS juga namanya dulu di SMP. Iya. Dan ternyata emang bener. Dan di sanalah aku merasa, oh ini emang fashionku banget nih. Cocok aku bersama organisasi tersebut. Jadi aku lanjut lah di SMA aku juga gabung di OSIM. Dan juga untuk di luar aku gabung juga di Ikatan Duta Wisata Budaya Sejaan. Dan alhamdulillah emang banyak banget benefitnya dan sungguhan. Gitu ya sih. Berarti emang udah dari kecil ya ada hasrat pengen ikut dan kesampaian juga ternyata berhasil orangnya. Wow, mantep banget ya Rahim ini. Setelah itu Kak, aku mau tahu juga nih, apa sih hal atau tantangan yang tersulit bagi Kakak? Secara aku tahu Kakak banyak banget ya punya kegiatan yang kadang tuh waktunya kadang bentrok gitu loh. Entah Kakak nggak siap secara mental dan fisik atau malah cuman terganggu sama waktunya aja gitu. Mungkin kalau kesulitan sih Nat, mungkin di pembagian waktu aja sih ya. Karena kegiatan-kegiatan kan gak bisa kita atur nih, apalagi kita sebagai anggota biasa. Kegiatan-kegiatan misalnya kegiatan di luar yang mana bentrokannya sama tugas sekolah. Ya. Karena pasti sebagai anggota kita harus bisa ngatur waktu aja sih Nat. Mungkin lebih dicatat lagi, lebih disiplin lagi lah di waktu. Dan di situ juga lah aku belajar manajemen waktu oleh kakak-kakak senior aku yang mana beliau-beliau mempunyai kegiatan banyak banget namun bisa tetap kumpul bareng keluarga dan nilainya pun aman lancar jaya Nat. Mungkin aku lebih belajar tentang manajemen waktu aja sih di organisasi. Alhamdulillah. Oke, dari situ pastinya kakak punya motivator lah ya, entah itu
seseorang yang berdiri di belakang kakak, di samping kakak. Aku mau tahu apa atau siapa gitu motivator terbesar kakak agar kakak bisa menjadi seseorang yang terus bermanfaat baik bagi diri sendiri ataupun orang lain gitu. Pastinya motivator terbesar aku sih Nat, pastinya orang tua di rumah ya. Karena beliau sedari dulu aku kecil banget, beliau selalu ngajarin untuk jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. eh Jangan nyusahin orang lain dan juga bermanfaat bagi diri sendiri. Sesuai dengan hadis Rasulullah juga kan, jadilah manusia yang sebaik-baiknya manusia, adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Itu aja sih Nat, motivasi aku untuk jadi siswa yang aktif. Berarti kalau seenggaknya kita nggak bisa bermanfaat, setidaknya kita nggak nyusahin orang lain gitu Bener ya. banget. Oke, kita sekarang udah masuk ke topik pembahasan kita yaitu tentang gangguan mental toxic positivity bagi mereka yang selalu ingin mengambil peran. Kita punya Kak Rahim di sini yang bakal menjawab semua unek-unek kita ya tentang gangguan mental bagi orang-orang yang selalu aktif gitu kan. Jadi pertama nih Kak, secara kita tahu toxic positivity itu adalah suatu hal di mana seseorang terus mendorong energi positifnya untuk naik gitu dan menekan energi negatifnya. Cuman karena dia berlebihan malah itu dampaknya jadi nggak baik buat dia dan muncullah yang namanya stres dan toxic positivity ini. Gimana sih menurut kakak tentang mereka-mereka yang terlalu memaksakan diri untuk selalu menjadi yang terbaik gitu tapi usaha mereka nggak memadai gitu loh. Akhirnya muncullah gangguan mental, stres dan toxic positivity ini gitu. Kalau dari aku sih Nat, mungkin kembali ke diri masing-masing ya. Pastinya semua orang ingin jadi yang terbaik selalu kan. Iya. Dan pastinya banyak usaha-usaha yang mereka lakukan. Tapi terlalu too much, terlalu berlebihan juga gak baik. Iya. Dan ujung-ujungnya pasti akan nyusahin diri sendiri, akan maksain diri sendiri, yang pastinya sehingga gak baik juga kan. Iya. Jujur ya Nat, aku juga pernah ngerasain yang namanya toxic positivity ini juga ternyata. Dan saat aku sadar dan aku cari tahu juga dampaknya ternyata sangat buruk Nat, kalau gak terlalu kelihatan. Dan mulai saat itu aku berusaha lah nih buat ngindarin yang namanya toxic positivity. Aku lebih santai, lebih nikmatin lah apa yang dikerjakan, gak kemasin diri sendiri, apalagi sampai mengurangi apa yang ada di depan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik bagi orang lain. Mungkin itu aja sih Nat. Berarti seorang Kak Rahim pun juga pernah merasakan yang namanya toxic positivity ya Kak? Sama aku juga gitu loh, aku sering banget ngerasain yang namanya toxic positivity ini. Ya, nah dia juga gabung di organisasi lingkungan kan di sekolah. Iya, Gimana nih? bener banget. Apakah pernah ngerasain yang namanya toxic Wah, positivity? pernah banget Kak. Jadi aku ngerasain toxic positivity ini nggak cuman sekali ya dalam hidup. Jadi toxic positivity ini selalu mengganggu gitu loh. Cuman gimana caranya aku bisa menyadarkan diriku kembali. Aku bersyukur juga kepada Allah selalu mengingatkan gitu loh untuk ayolah kenali porsi dari diri sendiri, kenali kekurangan diri kita, kelebihan kita. Gimana kita mau nerima diri kita kalau kelebihan kita aja kita nggak cukup gitu loh. Kadang kita harus mencukupkan kelebihan kita mensyukuri kelebihan kita, baru kita tahu kekurangan kita gitu Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, aku mau tahu apa tips dari kakak kalau kakak lagi merasakan yang namanya toxic positivity gitu. Gimana dari kakak sendiri cara menjaganya agar diri kakak terhindar dari yang namanya toxic positivity? Oke Nat, kalau mungkin tips-tipsnya itu tadi lebih enjoy aja sih Nat, lebih dibawa santai aja dan juga tahu nih yang mana kegiatan yang harus dilakukan fokus, yang mana kegiatan santai. Harus bisa membedakan waktu diri sendiri dan waktu orang lain. Iya. Kalau aku sih saatnya organisasi aku organisasi, saatnya berkegiatan aku berkegiatan, dan saatnya santai aku pun santai. Kalau aku dengan cara bermain PS dengan teman, bermain game, santai, relax, nongkrong sama teman-teman. Mungkin tips yang kedua berani menolak lah. Aku mau cerita sedikit nih Nat. Aku inget banget dulu waktu aku kelas 10, aku ditawarin berbagai macam kegiatan. Him, kamu ikut ini nih. Oke, aku merasa cocok, aku ikut. Him, kamu ikut ini nih. Oke, aku cocok, aku ikut. Dan ternyata karena banyak kegiatan tersebut, aku merasa aku kurang maksimal di semua kegiatan tersebut. Dan aku ingat banget waktu itu ke ruang BK,
ada Ibu BK, Ibu Rima namanya, beliau ngomong, Him, coba deh kamu belajar nolak. Pada pas itu aku bingung dong, nolak apa nih Bu? Ternyata aku sadar bahwa nolak itu gak salah. Nolak itu boleh banget kamu nolak. Apalagi nolak hal yang emang untuk sekarang kamu gak perlu. Gak harus semua kamu perlu, gak harus semua kamu ambil. Kamu boleh nolak. Jadi mungkin tips kedua yaitu berani menolak. Mungkin itu aja sih tipnya, dan kembali lagi ke diri masing-masing ya. Pasti semua orang punya solusi bagi dirinya masing-masing juga Nat. Oh, jadi ini jatuhnya juga ke multitasking ya Kak, seperti yang poin Kakak nomor 2 tadi, dimana kita nggak bisa ngerjain semua hal kalau malah jadi semuanya kacau gitu. Kita harus fokus ke satu aja dan maksimal di situ gitu. Bener banget Nat. Suatu yang berlebihan pasti gak bakal baik juga Ya, kan. bener Apapun banget. itu, walaupun itu positif, tapi berlebihan pasti gak baik juga nantinya. Pasti itu aja sih Nat. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di penghujung podcast ya. Nggak kerasa banget kita udah ngobrol-ngobrol, udah ngulik-ngulik tentang seseorang Abdurrahim ini gitu loh. Terima kasih banget buat Kak Rahim udah Masih mau balik, datang nah. di podcast 11 MIPA 1 gitu loh. Sudah mau sharing-sharing bareng, ngobrol-ngobrol lagi ya kita kapan-kapan ya Kak. Boleh. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang udah mau nonton. Saksikan podcast-podcast kami lainnya hanya di Eleven Science One Podcast. Bye-bye.